Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan bahas mengenai beberapa fungsi logika di Excel. Nah, langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu fungsi logika if, di mana fungsi logika if ini berfungsi untuk menguji satu kebenaran dalam satu kondisi. Nah, di sini saya sudah buat contoh tabelnya dan bentuk penulisan salah satu contoh fungsi if di sini. Nah, kita langsung aja praktikkan. Nah, jika teman-teman belum terbiasa menulis langsung di sel ini, nah teman-teman bisa klik di sini. Nah, teman-teman klik OK. Nah, di sini teman-teman cari sel mana yang akan teman-teman buat satu kondisi untuk menentukan hasilnya. Nah, di sini saya di kolom rata-rata itu lebih atau sama dengan 60 itu dinyatakan lulus, dan jika di bawah 60 itu tidak lulus. Nah, nanti hasilnya akan otomatis, teman-teman. Nah, di sini dikarenakan rata-rata di sini yang pertama itu 92, itu lebih dari 60, itu hasilnya lulus. Nah, teman-teman tinggal copy ke bawah. Nah, di sini nilai yang rata-ratanya di bawah 60 itu akan otomatis tidak lulus hasilnya. Nah, demikian contoh fungsi if di Excel. Oke teman-teman, kita langsung ke fungsi logika yang kedua, yaitu fungsi if bertingkat atau multi if, atau bisa disebut juga nested if. Nah, fungsi ini berfungsi untuk menguji satu kebenaran dalam satu kondisi yang nantinya akan nilai akhirnya ada beberapa opsi. Nah, di sini saya sudah buat sampel penulisannya dan contoh kasusnya. Nah, yang akan saya tentukan di sini nilai rata-ratanya dengan beberapa pilihan, yaitu jika 90 sampai 100 itu akan atau skor akhirnya A, 70 sampai 89 skornya B, 60 sampai 69 skornya C, dan yang terakhir 0 sampai 59 skornya D. Nah, kita langsung aja praktikan. Teman-teman tulis if. Nah, di sini yang saya cari penentuan di nilai rata-rata ini. Jika nilai rata-ratanya lebih dari atau sama dengan 90, itu akan bernilai A, koma lagi, if lagi teman-teman, kurung buka. Jika nilai rata-ratanya lebih dari atau sama dengan 70, akan bernilai B, koma lagi, teman-teman tulis if lagi. Jika rata-ratanya lebih dari atau sama dengan 60, akan bernilai C. Dan yang terakhir, teman-teman tidak perlu menuliskan argumennya. Nah, dikarenakan saya menuliskan atau mengetik kurung bukanya 3 kali, maka di akhir itu harus 3 kali kurung tutupnya. Oke, klik. Nah,
Hasilnya sudah ada, teman-teman. Nah, di sini dikarenakan orang yang pertama di sini dengan nilai rata 92, yang artinya skornya adalah nilai A, 90 sampai 100. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, hasil dari 10 orang ini skornya sudah ada. Jadi, di mana dengan rank kondisi yang ada di tabel ini. Oke, itu saja mungkin penjelasan sekilas mengenai fungsi if bertingkat. Nah, kita lanjut ke fungsi logika berikutnya. Fungsi logika berikutnya yaitu fungsi n, di mana fungsi n ini itu berfungsi menghasilkan nilai benar jika semua argumen yang diuji bernilai benar, dan salah jika ada salah satu atau lebih argumen yang bernilai salah. Nah, saya di sini juga sudah buat contoh penulisannya, dan di sini ada contoh kasusnya. Nah, kita langsung aja praktikan, teman-teman. Teman-teman klik kiri atas di mana untuk memasukkan fungsinya. Nah, teman-teman cari fungsi if di sini, klik OK. Nah, di sini teman-teman tulis n kurung buka, logika yang pertama, jika nilai teorinya lebih besar atau sama dengan 6, logika yang kedua yaitu nilai praktiknya di kolom G itu lebih atau sama dengan 6. Teman-teman tulis koma di sini. Itu lulus atau tidak lulus. Klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya. Karena di sini semua nilai itu lebih dari atau sama dengan 6, lebih dari 6, ini dinyatakan lulus. Nah, teman-teman copy ke bawah. Nah, hasilnya itu sudah ada. Nah, di sini ada yang tidak lulus. Kenapa? Karena ada salah satu nilai yang dinyatakan atau kurang dari 6. Maka dinyatakan tidak lulus. Nah, itu sekilas fungsi n. Nah, kita coba di sini kita rubah dengan nilai 6. Nah, itu akan otomatis di kolom H itu keterangannya sudah berubah jadi lulus karena nilainya di sini tidak ada yang di bawah 6. Itu, teman-teman. Oke. Itu saja sekilas mengenai fungsi logika n. Kita ke fungsi logika berikutnya. Oke, kita lanjut ke fungsi logika berikutnya, yaitu fungsi not. Fungsi not ini yaitu menghasilkan benar jika kondisi yang diuji salah, dan salah jika kondisi yang diuji benar. Nah, di sini saya sudah buatkan juga bentuk penulisannya. Silahkan teman-teman perhatikan dan nantinya explore sendiri, teman-teman, tergantung nanti tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan teman-teman. Nah, kita langsung aja praktikan. Oke, di sini ada dua nilai, yaitu nilai tes dan wawancara. Nah, yang akan kita ini cari
hasil akhirnya di antara dua kolom ini nantinya. Teman-teman klik yang di sini lagi. Nah, teman-teman cari fungsi if lagi, klik OK. Nah, di sini teman-teman tulis not, kurung buka. Jika kolom E lebih besar dari kolom F, yaitu kolom wawancara, maka itu salah. Pernyataan yang pertama dan yang paling bawah yaitu pernyataan benar. Argumen benar. Oke, klik OK. Nah, teman-teman tinggal copy ke bawah. Nah, sudah ada hasilnya. Nah, mungkin itu sekilas fungsi not. Teman-teman nantinya teman-teman explore sendiri, tergantung tugas teman-teman masing-masing. Oke, kita lanjut ke fungsi logika berikutnya. Fungsi logika berikutnya yaitu fungsi OR, di mana fungsi OR ini yaitu menghasilkan benar jika beberapa argumen bernilai benar dan salah jika semua argumennya salah. Gitu. Nah, kita langsung aja praktikkan teman-teman. Seperti biasa, saya sudah menuliskan contoh penulisan fungsi OR ini. Silakan teman-teman perhatikan. Nah, kita langsung klik kiri atas ini untuk memasukkan fungsinya. Nah, di sini teman-teman klik fungsi if. Sini teman-teman ketik OR, kurung buka. Logika yang pertama yaitu di sini nilai yang pertama itu nilai yang ada di kolom D itu lebih besar atau sama dengan 60. Logika yang kedua yaitu kolom E, nilai kedua lebih besar dari atau sama dengan 60. Maka dinyatakan lulus. Dan yang paling bawah itu tidak lulus. Klik OK. Nah, hasilnya sudah terlihat. Teman-teman klik copy ke bawah. Nah, di sini kenapa yang paling bawah itu ada yang tidak lulus? Karena nilainya semua di bawah atau sama dengan 60 itu nggak ada. Nah, kita coba di sini rubah menjadi 70. Itu maka akan lulus. Jadi jika salah satu nilai itu 60 atau lebih dari 60 maka lulus. Nah, itu sekilas mengenai fungsi OR. Oke, sekian penjelasan dari saya beberapa fungsi logika di Excel, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan teman-teman subscribe atau tuliskan komentar jika ada dirasa yang kurang dari penjelasan saya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.